Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Saya memang sudah lama tidak membuat konten teman-teman karena saya sedang berada di luar negeri. Baru hari ini saya mendapatkan sinyal wifi dan saya bisa membuat konten, dan tentu saja konten terbaru hari ini adalah tentang Timnas Indonesia. Jadi saya tetap mengikuti ya perkembangan berita tentang Timnas Indonesia, dimulai dari pembantaian lawan Iran ya kan dengan skor 5-0. Kan saya sudah katakan sebelumnya bahwa Timnas Indonesia belum siap untuk tampil di Piala Asia. Memang di laga-laga uji coba hasil akhir bukan merupakan prioritas. Tapi kan kalau dibantai gitu ya, kelihatan lah ada yang nggak jalan di atas lapangan kan. Sebelumnya juga lawan Libya dibantai, terus lawan Libya kalah tipis, tapi ya karena Libyanya juga bertahan. Tapi kan teman-teman banyak yang nggak percaya, ya kan? Ketika saya memberikan analisa saya yang ada, saya sering diserang, ya kan? Saya aja yang jadi pelatihnya. Nah ini komentar-komentar goblok dan tolol seperti ini yang kadang-kadang bikin saya bingung juga. Ya gak mungkin juga saya jadi pelatih kan. Kan saya pengamat. Pengamat itu memberikan analisa sesuai dengan fakta. Dan faktanya memang pola permainan dari Timnas Indonesia itu memang belum kelihatan ya. Gak tahu nih pola permainannya mau main pakai strategi atau taktik apa. Itu kan udah fakta. Nah akhirnya kebantai juga kan lawan Iran kan. Ya gak tahu tuh alasannya apa lagi tuh dari Sintayong. Tapi ya memang faktanya belum siap timnas kita. Nah setelah itu kita lihat juga ada perkembangan Sadil Ramdhani dicoret. Nah Sadil Ramdhani dicoret udah rame itu ya kan sosial media. Ya kita serahkan saja ke Sintayong, walaupun dari segi statistik kalau menurut saya ya Sadil Ramdhani impresif juga sih. Secara permainan juga oke, sebenarnya nggak buruk ya kan, dan dia kan fighter. Tapi yang namanya pelatih kan seleranya beda-beda ya. Jadi sepertinya ya Sintayong punya pilihan lain ya. Mungkin juga dicoretnya Sadil Ramdhani karena alasan teknis, atau mungkin juga ada alasan non teknis. Tapi ya faktanya Sadil bukan pemain yang jelek. Sadil adalah pemain yang bagus, dan seharusnya secara teknis Sadil ini dibutuhkan, jelas dibutuhkan. Ya, skill individunya bagus, passing-passingnya cenderung akurat, agresif, ngeyel, mental berani, ya kan. Tapi akhirnya yang dipilih adalah Adam Ales. Nah, Adam Ales ini kan ya kita tahu ya kalau dari segi kebutuhan ya sebetulnya ada pemain-pemain lain juga. Tapi ya kita tunggu saja nanti keputusan-keputusan dari Sintayong ini ya hasilnya seperti apa. Kan sebelumnya Lili Pali juga gak dipanggil. Jadi saya juga selalu katakan kalau soal pemilihan pemain serahkan aja ke Sintayong. Dan kita lihat nanti seperti apa pemain-pemain yang memang dipilih oleh Sintayong nanti bisa perform di Piala Asia. Jadi ini bukan saatnya ada perdebatan, ada penghinaan, atau ada juga hujatan kepada para pemain atau juga tim pelatih. Jangan dulu, karena ya harus ditunggu juga nanti hasil akhirnya seperti apa. Memang laga-laga uji coba ini ya sudah merupakan sebuah sinyal nih. Sinyal yang mengkhawatirkan, tapi kan kita gak pernah tahu nanti ketika main di laga sebenarnya nanti seperti apa permainannya. Walaupun ya seperti yang saya katakan, kita optimis boleh, saya pun optimis Timnas Indonesia punya peluang untuk lolos, tapi harus realistis juga. Jangan over expect, jangan berharap secara berlebihan. Karena skuad Timnas Indonesia itu dipenuhi oleh pemain-pemain muda. Kalau nggak salah Timnas Indonesia adalah skuad termuda di Piala Asia nanti. Betul kan? Ini pemain-pemain muda. Kemudian pemain-pemain diaspora Indonesia ini kan baru bergabung. Gak akan gampang lah bagi mereka langsung dapat chemistry gitu. Jadi jangan juga memberikan tekanan kepada para pemain secara berlebihan. Indonesia sudah level Asia. Saya sendiri tidak pernah mengatakan Indonesia sudah level Asia. Nggak pernah, cuma memang saya mengatakan Indonesia sudah tembus ke level Asia dan perlu bersaing di sana. Dan untuk bisa bersaing ya harus bermain secara taktis. Nah, entah mengapa dalam beberapa pertandingan terakhir banyak kesalahan dari para pemain Timnas Indonesia, taktiknya nggak kelihatan. Jadi ada juga peran dari para pemain yang sering membuat kesalahan kan. Sehingga ya ada blunder juga yang dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Tapi selain itu juga kita harus teliti dan cermat juga melihat permainan dari Timnas Indonesia. Polanya nih udah gak seperti sebelumnya. Polanya lebih defensif, mau main counter gak jalan, mau main bola di area sendiri banyak blunder. Jadi ini harus ada perubahan secara signifikan. Tapi ini kan waktunya singkat ya sekarang ya.
Nah, kita juga gak ngerti nih nanti gimana first match lawan Irak. Irak bukan tim kaleng-kalengan juga, bos. Kan seperti yang pernah saya katakan, ini mau main di venue netral pun gak gampang. Peluang sih kita tetap ada. Namanya pertandingan sepak bola kan gak mungkin juga sebuah tim itu kalah sebelum bertanding. Tapi peluangnya sangat tipis. Kan saya pernah jelaskan juga kan di salah satu channel lainnya atau platform lainnya bahwa peluang Indonesia itu lebih besar untuk gagal lolos dari fase grup daripada untuk lolos dari fase grup. Nah, artinya setipis itu. Tapi yang namanya peluang setipis apapun bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil kan dalam sepak bola kan. Nah, artinya sebagai pemain ke-12 ya kita tetap perlu support. Tapi gak salah juga kalau kritis. Seperti yang saya selalu katakan, ini pola permainannya gak ngerti saya apa ini nanti dari Sintayong. Dan apa struktur atau starting 11 dari timnas Indonesia yang akan dipakai nanti. Karena ya sebuah timnas memang sih di laga uji coba biasa ya, menurunkan pemain-pemain yang berbeda, melakukan banyak pergantian pemain. Tapi strukturnya nih seperti apa starting 11 nih sampai sekarang nih saya sendiri nggak bisa prediksi gitu. Mungkin aja nanti berbeda. Seperti kalau nggak salah tuh lawan Irak di pertandingan kualifikasi Piala Dunia, jika saya tidak salah ya. Jika saya salah ya boleh dikoreksi. Kalau nggak salah siapa yang starter itu? Adam Ales. Nah, akhirnya kan lihat kayak apa ya kan. Terus kemudian Arkan Fikri dimasukkan di babak kedua. Padahal Arkan Fikri ini belum punya pengalaman bermain di level seperti itu. Pemain muda. Akhirnya kacau juga dia mainnya kan. Nah, sebelum itu juga, sebelum Sadil dicoret, saya ingat tuh pada saat saya berangkat dari Jakarta, Martin Paes ya yang akan naturalisasi ya, pemain keturunan Indonesia atau pemain diaspora Indonesia. Nah, ini penjaga gawang. Tapi sebenarnya penjaga gawang kita juga agak jelek. Hernando Ari itu bagus, cuma memang second option-nya atau second choice-nya itu ya tidak sebaik Hernando Ari. Maka itu gak ada salahnya juga Martin Paes masuk. Tapi mau naturalisasi ada sampai 15 pemain tapi pola permainannya gak jelas ya gimana caranya mau main secara taktis. Para pemain itu kalau mau kompak di atas lapangan ya game plan-nya itu harus jelas. Rencana permainan itu harus terbagi dalam beberapa jilid. A, B, C gitu. Ya kan, salah satunya termasuk pergantian pemain. Jadi dengan banyaknya juga pemain-pemain diaspora Indonesia yang baru ini juga sedikit banyak mengganggu chemistry di antara para pemain Indonesia. So ya untuk pertandingan pertama ini adalah ujian awal bagi Sintayong. Di level Asia ini level yang tinggi kan. Level tinggi ini. Nah, gimana caranya bisa mengatasi Irak yang kita tahu secara permainan wah solid banget. Pemain-pemain mereka jarang melakukan kesalahan. Nah, pemain-pemain kita juga sering melakukan kesalahan yang juga ya berkontribusi dalam kekalahan dari timnas Indonesia. Jadi salah itu bukan selalu blunder. Nah, teman-teman kadang-kadang salah paham. Kesalahan itu adalah ya syutingnya gak akurat, ya kan, padahal sudah dapat peluang berhadapan pun gak bisa cetak gol. Dalam clearances, dalam menghalau bola pun sering salah. Ya kan, nah hal-hal ini kan sebetulnya adalah teknik-teknik dasar. Nah, artinya harus juga dilihat di level klub kayak apa mereka main. Kemudian fisik difokuskan oleh Sintayong karena memang di level klub mungkin pelatihan fisiknya beda kan kita gak pernah tahu ya. Jadi fisik itu memang harus kuat, tapi selain fisik ya taktiknya harus jalan, harus main juga dengan visi permainan. Nah, maka itu nih setelah cukup banyak perkembangan dari timnas Indonesia nih kita tunggu nih first match nih. Nanti lawan Irak nih. Nah, kita harapkan gak ada lagi lah berita-berita yang istilahnya bikin sosial media itu rame kan. Ya, teman-teman juga perlu support ya. Timnas Indonesia saya yakin teman-teman juga support ya, wajar kita kecewa, kita khawatir ya, tapi support kita harus tetap 110%. Jadi nanti saya akan kembali lagi untuk membuat konten terbaru tentang timnas Indonesia jika ada perkembangan baru dan jika saya mendapatkan sinyal Wi-Fi. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena segera akan menembus 1 juta subscribers ya. Dan saya akan kembali lagi nanti teman-teman sesegera mungkin. Pokoknya jika ada perkembangan baru atau setelah pertandingan Irak lawan Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.